Semuanya, di video ini kita akan bahas secara ringkas, jelas, dan berdasarkan fakta tentang BPJS Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Tahukah kamu, operasi jantung itu menelan biaya hingga lebih dari 200 juta rupiah. Dengan BPJS, pasien tidak perlu membayar sebesar itu. Jadi, dalam 5 menit ke depan kita akan bahas apa itu JKN dan BPJS, cara kerja dan alur klaimnya, manfaat secara ekonomi, dan kenapa kamu harus terdaftar secara juga. Langsung saja kita mulai. BPJS Kesehatan adalah lembaga yang menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa terbebani oleh biaya yang besar. Program JKN berlandaskan hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Prinsip program JKN ini sederhana, yaitu gotong royong. Orang yang sehat membayar iuran untuk membantu mereka yang sedang sakit. Dengan sistem ini diharapkan tidak ada seseorang yang jatuh miskin karena terbebani oleh pembayaran biaya pengobatan yang besar. Inilah konsep inti dari asuransi sosial. Ada juga 3 jenis peserta. Yang pertama yaitu penerima bantuan iuran. Iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Dan yang kedua yaitu pekerja penerima upah. Iurannya BPJS dipotong dari gaji mereka. Dan untuk yang ketiga dan terakhir yaitu peserta mandiri. Iurannya dibayar secara mandiri. Sesuai peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020, kelas BPJS dibagi menjadi 3, yaitu kelas 1, 2, dan 3. Untuk kelas 1 sendiri yaitu iuran senilai Rp150.000 per bulan. Untuk kelas 2, Rp100.000 per bulan. Dan untuk kelas 3 yaitu Rp42.000 per bulan. Nah, iuran tersebut dibayarkan setiap bulannya. Jika tidak dibayar, status kepesertaan bisa nonaktif sementara dan tidak bisa digunakan saat dibutuhkan. Nah, pastiin kamu terdaftar dan rutin membayar iuran, karena kesehatan itu nggak bisa diprediksi. Alur penggunaan BPJS Kesehatan. Yang pertama, pastikan status aktif dan tidak menunggak iuran. Yang kedua, ketika sakit, datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas atau klinik. Yang ketiga, jika membutuhkan pelayanan lebih lanjut, dokter akan mengeluarkan surat rujukan ke rumah sakit. Yang keempat, tunjukkan kartu BPJS atau cukup dengan NIK, karena sekarang BPJS sudah terintegrasi dengan KTP elektronik. Jika semua sudah sesuai prosedur JKN, biaya perawatan akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Berdasarkan data BPJS Kesehatan tahun 2024, lebih dari 268 juta penduduk telah terdaftar sebagai peserta JKN KIS atau sekitar 95,7% dari total populasi di Indonesia. Pada tahun yang sama, BPJS membayarkan klaim hingga 140 triliun untuk layanan kesehatan. Sebagai gambaran, rawat inap pneumonia 5 hari sekitar 8 juta ditanggung. Operasi usus buntu sekitar 15-30 juta ditanggung. Kemoterapi kanker bisa mencapai 50-100 juta per bulannya ditanggung BPJS. Tanpa BPJS, semua biaya tersebut harus dibayar pribadi. Masalah kesehatan bisa datang kapan saja. Ya, BPJS bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga. Cek status kepesertaanmu lewat aplikasi mobile JKN atau Vaskes terdekat. Jangan tunggu sakit dulu baru daftar. Sehat itu penting. Perlindungan kesehatan.